Di Desember ada satu anak ngadu ke pengurus pesantren soal pembulian yang dia dan teman-temannya alami. Dan gak lama setelah dia ngadu, dia dan teman-temannya katanya dapat ancaman dari senior mereka kalau mereka semua bakalan dibakar. Semua orang di sekitarnya termasuk keluarganya sendiri waktu itu cuma mikir paling gertakan dari anak SMP biasa yang gak mungkin akan terjadi. Sampai akhirnya ruangan itu beneran terbakar. 3 santri terjebak di dalamnya karena pintunya gak bisa dibuka dari dalam, dan salah satu dari mereka meninggal dunia 2 bulan kemudian. Ini bukan kasus pertama, bukan juga yang kedua, bukan juga yang ketiga. Pertanyaannya, kenapa kejadian kayak gini bisa terus berulang? Di tempat yang justru dipercaya jutaan orang tua sebagai rumah kedua yang paling aman buat anak-anak mereka. Di Indonesia ada puluhan ribu pondok pesantren, dari yang gede banget kayak yayasan modern dengan standar internasional sampai pesantren-pesantren kecil. Bahkan ada yang belum punya izin operasional resmi. Gue sempat baca rilis dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang nyatet ada 7 kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pesantren cuma dalam periode Januari sampai September di tahun 2024. Dan salah satu komisionernya, Bapak Aris Adileksono, bilang kayak gini, kekerasan yang terjadi di pondok pesantren itu ibarat fenomena gunung es yang kelihatan di permukaan itu yang viral, yang jadi berita itu cuma sebagian kecil. Gue kasih contoh, tahun 2023 ada santri di Pasuruan, Jawa Timur berinisial INF berumur kisaran 13 tahun. Dia meninggal dunia akibat luka bakar yang cukup serius yang dilakukan oleh seniornya sendiri berumur kisaran 16 tahun. Ini anak umur 13 tahun meninggal karena luka bakar dilakukan oleh seniornya sendiri. Ini polanya sama persis kayak kasus Lombok yang gue ceritain di awal. Terus ada kasus di Kediri tahun 2024. Santri berinisial BM berumur kisaran 14 tahun meninggal akibat kekerasan dengan 4 pelaku yang akhirnya ditahan polisi dengan status tersangka. Ada juga kasus di Sukoharjo, santri umur 13 tahun meninggal dunia karena kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Di kasus-kasus ini pelakunya itu sesama santri, biasanya senior ke junior, bukan orang luar yang masuk dan berbuat jahat. Ini kekerasan yang lahir dari dalam sistem itu sendiri. Dan satu hal lagi yang konsisten muncul di banyak kasus, termasuk yang lagi diusut soal pondok pesantren Lombok Tengah, adalah soal legalitas. Di beberapa kasus kekerasan pesantren yang direspon oleh Kementerian Agama, ternyata institusinya belum mengantongi izin operasional resmi. Ini soal ada atau enggaknya standar pengawasan yang seharusnya berlaku. Di kepala kebanyakan orang, pesantren itu identik dengan kesucian, ketenangan, tempat yang jauh dari hiruk pikuk dunia luar yang penuh godaan. Wajar banget orang luar berpikir kayak gitu, karena emang itu tujuan filosofisnya. Tapi justru sistem yang tertutup, hierarkis, dan penuh legitimasi otoritas keagamaan itu kalau nggak diimbangi dengan pengawasan yang ketat, bisa jadi lingkungan yang rentan, bukan otomatis aman. Ada data dari Komnas Perempuan pernah merilis data periode 2015 sampai 2020 yang nunjukin pesantren menempati urutan kedua dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan sekitar 19% dari total kasus yang dilaporkan. Terus di tahun 2022 KPAI mencatat sekitar 41% kasus kekerasan seksual terhadap anak itu terjadi di pesantren. Data KPAI periode 2020 sampai 2023 nyebutin ada 121 kasus kekerasan seksual di pesantren. Dengan 45% pelakunya adalah pemimpin pesantren itu sendiri. Orang yang harusnya jadi panutan malah manfaatin relasi kuasa buat melanggengin kejahatan. Ada kasus yang paling ekstrim, mungkin lu juga masih ingat, bernama Heri Wirawan, pemimpin pesantren yang divonis mati tahun 2021 karena memperkosa belasan santriwatinya bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Ini bukan kejahatan dan kegagalan satu orang. Ini kegagalan struktural dalam sistem pengawasan. Kalau ternyata masalahnya ada di sistem pengawasan yang bolong, apa mungkin selama ini kita salah fokus? Kita malah nyalahin anak yang dititipkan sebagai sumber masalahnya. Padahal harusnya kita nanya, siapa yang ngawasin sistemnya? Karena gue pernah baca dan denger argumen seperti ini argumennya. Anak yang dimasukin ke pesantren itu biasanya anak yang udah susah diatur di rumah. Tapi kalau lu cek laporan kasus yang ada, banyak korban justru anak-anak yang masuk pesantren murni buat belajar agama, atau karena keluarga mereka pengen ngurangin beban ekonomi, bukan karena mereka bermasalah. Jadi narasinya pesantren sama dengan tempat buang anak nakal itu sendiri sebenarnya generalisir yang gak didukung data, dan justru bisa nutupin masalah yang sebenarnya. Sebenarnya regulasinya udah ada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1262 tahun 2024
tentang petunjuk teknis pengasuhan anak di pesantren. Tapi menurut kajian yang gue baca, implementasinya di lapangan, terutama di pesantren yang lebih kecil, banyak yang bahkan belum punya mekanisme pelaporan kekerasan yang jelas. Dan sistem hierarki yang kuat bikin santri sering takut lapor, karena khawatir kena stigma atau malah diancam balik. Oke, kita balik ke masalah di Lombok Tengah. Sebelum kejadian kebakaran itu, salah satu korban katanya udah sempat cerita ke keluarganya soal ancaman yang dia terima. Tapi apa reaksi keluarganya? Mikir itu cuma candaan anak-anak asrama. Mereka nenangin si anak, bilang gak usah dipikirin. Coba lu bayangin posisi lu jadi keluarga itu sekarang. Gimana rasanya? Tahu bahwa ada peringatan yang sempat disampaikan, tapi dianggap gak serius. Gua gak ngejudge keluarganya. Ya, fenomena ini ketemu berulang kali di kasus-kasus kekerasan anak. Ancaman verbal dari anak kecil sering dianggap gak berbahaya oleh orang dewasa, baik itu orang tua, guru, maupun pengurus institusi. Bahkan di kasus-kasus lain yang gue sebutin tadi, ada tanda-tanda, ada laporan awal, tapi responnya lambat atau dianggap sepele, sampai akhirnya kejadian fatal beneran terjadi. Tapi kenapa ya, sebagai orang dewasa, mereka cenderung meremehkan omongan anak-anak soal ancaman terkhusus. Padahal justru merekalah yang paling paham situasi di lapangan yang gak kita lihat. Di kasus pesantren Lombok Tengah, di sisi pihak Kementerian Agama justru punya versi berbeda dari yang viral di media sosial. Mereka bilang ini kemungkinan kecelakaan. Entah bensin yang gak sengaja tumpah, terus kena kasur bekas yang gampang terbakar. Jadi bukan pembakaran yang disengaja. Sampai naskah ini gue tulis, kasusnya masih di tahap penyelidikan. Saksi udah diperiksa belasan orang, dan Polres Lombok Tengah lagi nunggu pendapat ahli soal pidana. Tapi terlepas dari siapa yang benar soal unsur kesengajaan, satu fakta yang gak bisa berubah. 3 anak di bawah umur mengalami luka bakar serius. 1 diantaranya meninggal dunia. Dan itu terjadi di lingkungan yang seharusnya jadi tempat paling aman buat mereka tumbuh. Dan itu adalah kegagalan kolektif, bukan cuma satu pihak. KPAI sendiri dalam berbagai pernyataan mereka soal kasus-kasus serupa selalu nekanin satu hal. Pondok pesantren atau institusi pendidikan apapun seharusnya jadi rumah yang aman, nyaman, dan menyenangkan buat anak. Ironisnya, justru di tempat itulah kekerasan berulang kali terjadi tanpa terdeteksi cukup cepat. Oke, jadi apa sih yang bisa kita ambil dari semua ini? Gua nggak nyaranin untuk, dalam tanda kutip, jangan pernah masukin anak ke pesantren. Itu generalisasi yang nggak adil, karena ada ribuan pesantren yang dikelola dengan baik, aman, dan justru jadi tempat yang membentuk karakter anak jadi jauh lebih baik. Dan gue juga nggak bilang kalau ini cuma kasus kecelakaan langka, karena data yang gue kasih dan gue tunjukin, kasus seperti ini tuh sering berulang, dan penyebabnya bukan takdir, tapi soal sistem pengawasan yang bolong. Gue yang masih sangat bodoh ini mau kasih beberapa poin saran ke para orang tua. Poin pertama, jangan pernah anggap institusi apapun, baik pesantren, sekolah asrama, panti, bootcamp, atau apapun itu sebagai solusi instan buat membereskan masalah pengasuhan. Menitipkan anak ke sebuah tempat bukan berarti tanggung jawab lu udah selesai. Justru di situ pengawasan lu harus makin aktif, bukan makin lepas tangan. Poin kedua, kalau anak lu cerita soal ancaman, bullying, atau apapun yang bikin dia gak nyaman, lu harus dengerin lebih serius. Jangan langsung bilang itu cuma bercandaan teman, karena dari kasus-kasus yang kita bahas tadi, hampir semuanya punya satu kesamaan. Ada tanda peringatan yang sempat muncul lebih dulu. Poin ketiganya, ini khusus buat lu yang lagi nyari pesantren atau sekolah berasrama buat anak. Cek legalitas izin operasionalnya, cari tahu apakah institusi itu punya mekanisme perlindungan anak dan jalur pelaporan yang jelas. Jangan cuma modal rekomendasi mulut ke mulut atau nama besar semata. Dan poin saran terakhir buat para calon orang tua, parenting itu bukan skill yang otomatis lu dapet begitu aja pas anak lu lahir. Ini kemampuan yang seharusnya mulai lu pelajari dari jauh sebelum itu. Soal cara komunikasi yang bikin anak lu berani cerita, soal cara ngenalin tanda bahaya, soal gimana cara tetap hadir secara emosional buat anak lu, bahkan ketika secara fisik dia lagi jauh dari lu. Jadi lu harus terus siap jadi orang tua, bukan cuma menitipkan, tapi juga terus menerus mengawal. Karena pada akhirnya tragedi kayak yang terjadi di Lombok Tengah ini gak akan berhenti cuma dengan nyalahin satu pihak doang, entah itu institusinya, pelakunya, atau orang tuanya. Ini akan terus berulang selama semua pihak baik negara, institusi pendidikan maupun orang tua saling lempar tanggung jawab, alih-alih membangun pengawasan yang saling menguatkan.